ini aku banget nih. Karena maksudnya aku salah satu orang yang takut dengan perpisahan. Nggak sampai nutup sih, dan alhamdulillah nggak ada bocoran-bocoran itu ya gitu. Jadi tapi ya kadang-kadang sempat juga yang lagi nyanyi gitu ya, tiba-tiba ada tukang apa lewat. What? Retake. Aku tuh susah sekali berkomunikasi sama orang gitu. Maksudnya kayak menerjemahkan sesuatu gitu. Kadang aku taunya gini gitu, tapi mungkin orang itu nggak bisa ngerti gitu ya. Jadi sama kayak di lagu ini tuh aku pengen, musiknya tuh begini nih gitu. Nanti ada isian begini apalah dan sebagainya. Nah, ini suamiku ini membantu dalam hal menjembatani ke ke musisi. Ade Govinda lah yang juga nyelamatin Kak Astrid ketika berada di titik hopeless dan udah deh nggak ngarep lagi untuk berkarir di industri musik ya. Karena waktu itu 2007 sampai 2010 sempat vakum kan Kak. Sampai akhirnya Astrid balik lagi nih nyanyiin tentang rasa karya Ade Govinda yang saat itu emang jadi apa ya, momental banget kali ya. Padahal sebenarnya itu kan adalah lagu daur ulang ya dari penyanyinya Ade. Dia. Nah waktu itu gimana awalnya sampai Kak Astrid itu bisa kenal Ade Govinda dan nyanyiin lagu itu, dan bahkan sampai sekarang tuh masih seterusnya sering ada project-project sama Ade. Iya, jadi 10 tahun yang lalu berarti ya, 2010 tuh aku rilis tentang rasa ya. Sebelum itu aku ketemunya ya lewat lagu ya. Kenalan sama Ade itu bertemunya juga lewat lagu. Jadi waktu itu aku masih di Sony Music Indonesia. Waktu itu sempat Pak Ian Johana sempat kasih lagu itu. Ada lagu band, tapi nanti kita remake gitu. Coba dengerin dulu gitu. Begitu dengar lagunya, wah ini kok dahsyat gini ya gitu, maksudnya kata-katanya juga apa dan sebagainya, bagus ini lagu gitu. Ya dari situlah akhirnya aku bertemu sama Ade, akhirnya kerjasamanya itu berlanjut gitu. Dari tentang rasa itu keluar, terus abis itu berlanjut ke lagu Mendua, terus Terpukau dia lagi, sampai akhirnya ada banyak lagu yang akhirnya aku bawain ya, lagu dia ya. Sampai akhirnya aku bergabung dengan My Music Records ini. Aku pertama kali keluar itu dengan lagu Lingkaran, itu juga lagunya Ade. Terus duet sama Anji lagu Hari Bahagia juga lagunya Ade. Banyak banget ya lagu dia. Ya? Iya, jadi apa ya, kerjasamanya sangat bagus gitu. Dan aku sama dia juga ya akhirnya jadi teman deket ya. Dan dia juga orangnya baik banget. Terus apa ya, udah jadi kayak keluarga gitu, kayak jadi dia apa ya, dia orangnya selalu inget temen gitu. Dan usahanya tuh gigih banget. Kebayang dari zaman dulu sampai sekarang itu kelihatan lah usahanya luar biasa. Oke. Nah terus juga Kak Astrid kan katanya pernah cerita sama Mas Andra nih kalau promo lagu zaman sekarang tuh katanya beda banget sama dulu waktu awal-awal Astrid menitik karir di industri entertainment atau di musik terutama. Ya, betul. Sebetulnya kalau Indi nanya lagi mungkin lebih detailnya nih ya Kak, kesulitan promo lagu zaman sekarang tuh lebih ke cara promosinya yang emang agak rumit gitu ya, karena kan serba digital gitu. Atau karena zaman sekarang emang udah banyak banget penyanyi-penyanyi muda yang naik daun, atau emang kayak sekarang tuh katanya kan segampang itu ya, kita mau bikin lagu tinggal rilis-rilis aja gitu, ya kayak sama bikin film segala macam gitu. Betul. Iya, jadi sekarang mudah sekali bikin musik, bikin karya, bikin lagu itu mudah sekali. Apalagi bisa ya, tiba-tiba udah masuk di platform digital mana-mana gitu ya, gampang sekali gitu. Nah, makanya itu jadinya banyak sekali kompetitornya ya. Jadi banyak yang bikin karya gitu. Jadi orang itu disuguhin dengan segala macam karya, macam apapun gitu, dari segala genre gitu. Dan sedangkan kalau mungkin karena aku bukan yang artis indie gitu ya. Kalau artis indie itu kayaknya udah merintisnya dari bawah ya kayaknya ya. Dari bawah dia bergerilya sampai akhirnya punya komunitas dan sebagainya. Nah kalau aku dulu kan sudah masuk di major label, di mana aku
rekaman, bikin lagu, rekaman, selesai rekamannya, rilis. Begitu rilis, aku tinggal duduk manis aja kan, duduk manis. Laguku udah di mana-mana, di seluruh radio, seluruh Indonesia. Waktu itu TV juga masih bagus banget ya. MTV itu, wah, itu tiap hari laguku diputar di MTV. Jadi orang udah kayak yang udah teracuni dengan lagu-lagu aku gitu ya. Semua orang pasti denger. Semua orang pasti denger gitu. Aku inget banget waktu di MTV lagu Ratu Cahaya jam 6 pagi udah diputar video klipnya. Jadi pasti itu every day gitu loh. Jadi yes, waktu itu orang semua mendengarkan MTV, pasti melihat MTV ya, menonton dan sebagainya gitu. Ya itu bedanya. Nah sekarang zamannya udah serba digital, promosi itu penting gitu ya. Gimana caranya orang bisa, karena segitu banyaknya karya yang dikeluarkan orang, gimana caranya kita bikin promosi yang berbeda dari orang-orang itu gitu. Nah itu tantangannya ya. Itu sih yang aku juga sekarang masih belajar gitu. Aku juga makanya sering konsultasi sama yang sudah kayak Mas Andra itu. Mas Andra juga sebenarnya kan di zaman sama kayak aku juga ya, dia malah lebih dulu gitu. Tapi dia konsisten, produktif, bikin konten ya kan, di YouTube lah, di mana, di Instagram, TV, apalah dan sebagainya. Jadi ya itu yang aku, harus kayak gini ya gitu. Kita harus bikin sesuatu yang bikin orang itu oleh sama karya kita. Benar banget ya. Jadi memang sekarang challenge-nya adalah apa promotion plan-nya gitu. Kadang mungkin ada juga musisi-musisi baru atau yang baru rilis, ya katakanlah benar-benar baru launching banget. Abis itu kayak dia bingung, kok lagu gue nggak didengerin orang. Padahal sebenarnya katanya justru yang baru dimulai itu adalah ketika rilis gitu, baru itu perjalanannya panjang untuk promo gitu ya Kak ya. Betul. Justru malah sebelum rilis sudah dipikirin gitu. Gitu. Jadi bikin apa dulu gitu baru. Jadi ya itu aku juga beberapa hal yang baru aku pelajari beberapa tahun ini ya gitu. Beda sekali eranya. Tapi yang penting tetap ini ya, tetap adjust dengan pergeseran era yang tadinya serba ke media-media konvensional gitu ya, sekarang betul. digital. Ya harus bisa beradaptasi ya. Setuju. Oke, tadi Kak Astrid by the way sempat mention juga tuh lagu Ratu Cahaya. Nah, ini tuh kan emang kalau bisa dibilang waktu awal-awal Kak Astrid muncul di industri musik tahun 2003-an itu kan emang sempat menghebohkan banget ya, sampai kayak disebut-sebut katanya Bjorknya Indonesia. Di lagu itu pula gitu, di lagu Ratu Cahaya yang soundtracknya Tusuk Jelangkung kalau nggak salah ya Kak ya? Iya, betul, iya. Dan emang ternyata kata Kak Astrid juga di beberapa interviewnya dulu juga emang bilang kalau Bjork adalah salah satu inspirasinya. Nah sekarang let's say udah 17 tahun berlalu gitu nih Kak Astrid. Untuk inspirasi Kak Astrid sekarang siapa sih kalau boleh tahu? Sekarang yang lagi didengerin justru musisi Indonesia. Oh ya, siapa aja tuh? Iya, musisi-musisi millennials ya. Itu sih. Jadi kayak Nadine. Terus Isyana yang terakhir itu albumnya luar biasa. Yang itu ya? Iya, itu bingung juga kok bisa gitu ya. Gitu. Benar kayak dari album 1 ke 2 ke 3 tuh kayak wow, jomplang sekali gitu ya. Benar-benar dia kayak keluar dari comfort zone-nya gitu. Terus kemarin juga sempat dengerin Gamal. Randy Pandugo. Jadi yang justru yang sekarang aku mendengarkan yang itu gitu, yang muda-muda nih, mereka lagi apa sih yang dipikirin gitu. Jadi belajar ke generasi yang baru-baru juga sekarang. Betul. Karena kan generasinya sangat berbeda kayaknya ya gitu. Jadi aku penasaran aja gitu. Oke. Nah, boleh dong by the way dikasih tahu top 5 Indonesian song versinya Astrid. Top 5 ya. Wow. Yang pertama nih Kak. Yang pertama aku suka banget lagunya Nadine yang Sorai. Sorai, oke. Terus abis itu albumnya Lexicon itu Isyana. Oke. Terus lagu barunya Randy yang Home. Oke. Wow, baru banget ya. Wow, luar biasa. Terus abis itu aku suka kemarin sempat dengerin Danila ya. Danila, oke. Kemarin. Finger ya judulnya. Oh iya itu. Yang Finger ya, oke. Iya. Lalu yang terakhir? Raisa.
yang baru yang bahasa kalbu itu. Aku suka lagu itu soalnya. Ya, sama Mas Andi Rianto-nya lagi ya. Iya. Oke, itu tadi ya 5 top Indonesian song versinya Kak Astrid. Tapi berarti Kak Astrid tadi sempat mention keras juga, berarti lagi dengerin skena-skena Korea juga nih ya? Enggak, ya aku cuman dengerin karena dia sempat ada di soundtrack drama Korea itu ya, drakor itu. Wah, ini benar-benar lagi demam drakor sekali memang. Kak Astrid lagi nonton apa? It's okay to not be okay. No. Aku lagi istirahat dulu drakornya. Kemarin jalannya sempat nggak putus-putus tuh ya kayaknya. Iya, karena waktu kondisi itu ya, jadi sempat nonton terus gitu, tapi akhirnya kayaknya, wah nggak baik nih, aku jadi halu kayaknya ya, jadi aku stop dulu. Kebanyakan gitu ya, kayak oke, di pause dulu gitu ya. Udah stop dulu ya. Oke. Lanjut lagi kita ya. Ini kan kalau ngomongin soal Kak Astrid tuh sering banget apa ya? Termasuk salah satu penyanyi Indonesia yang sering banget kolaborasi gitu. Sama Iwan Fals sudah pernah, sama Anji, sama Andi Rif, sama Senloko, Padi, Elo, dan mungkin masih banyak lagi yang tadi Indiga sebutin gitu. Tapi ada nggak sih Kak satu musisi yang mungkin sampai sekarang belum bisa atau ya udah sering ketemu, maksudnya kayak orang-orang sekitar juga, tapi belum pernah tuh ada kesampaian untuk collab beneran gitu. Ada nggak sih Kak? Iya. Iya, jadi aku memang suka sekali kolaborasi ya, nggak tahu ya, kayaknya seru aja gitu. Pertama kali aku kolaborasi sama Kak Andi Rif itu ya, itu kayaknya wah menyenangkan sekali gitu, terus hasilnya juga luar biasa gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti suatu hari aku bisa kolaborasi lagi gitu ya, yang pengen ngeblendin suara aku sama penyanyi lain itu salah satunya adalah Once Michael ya. Oke. Mari kita lihat mudah-mudahan terwujud ya sooner or later ya. Amin. Oke. Kak Asid sama ngomongin soal suara Kak Asid tuh, itu kan kalau Indi bisa bilang khas banget dan cukup unik. Kadang kan ada beberapa orang, including me, yang belum lihat siapa yang nyanyi, tapi kalau misalnya dengar lagunya, ini udah tahu ini pasti Astrid gitu. Seberkarakter itu gitu, si timbrenya apa segala macamnya. Nah ini ada tips nggak sih dari Astrid buat menjaga kualitas vokal? Gitu. Apalagi kalau ini denger dari ya dulu, ini tuh sampai tadi malam denger lagi sih tentang rasa, sampai dengerin baik-baik aja tuh kayak, ini mah Astrid aja gitu, kayak something will never change gitu. Masa iya ya? Tips untuk menjaga kualitas vokal. Itu tuh aku sempat banget baru melahirkan ya, anakku masih menyusui ya dan sebagainya gitu. Tapi aku harus promo ke Malaysia, itu baru berapa hari gitu nggak salah. Aku harus promo ke Malaysia, jadi aku harus membawa segala macam peralatan untuk pompa dan sebagainya, ya kan? Jalannya jadi banyak gitu ya? Aduh, luar biasa. Dan itu luar biasa menyiksa. Beda banget sama zaman kita dulu gitu ya. Kalau dulu orang tua, ya udah apa saklek aja gitu. Template begini. Ya, ada SOP-nya gitu ya? Tapi kalau anak sekarang nggak bisa banget digituin. Ya, waktu itu sempat dia pengen jadi YouTuber. Dulunya memang banyak sekali plan kita, ya plan aku pribadi, di tahun 2020 ini yang gagal.